Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Di malam hari ini Allah pertemukan kita, di malam hari ini Allah kumpulkan kita. Meskipun dalam kondisi hujan di luaran sana, tapi alhamdulillah tidak melunturkan atau tidak menurunkan semangat Akang Teteh untuk hadir di Masjid Al-Latif ini. Maka tentu kita berharap kepada Allah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkahnya, mudah-mudahan duduknya pada malam hari ini, insya Allah menjadi amal soleh bagi kita semua, yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, ya. Baik Akang Teteh, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang kita angkat, yaitu hidup damai tanpa drama, gitu. Ya, hidup damai tanpa drama. Ya, insya Allah ya, yang hadir malam hari ini hidupnya dalam kondisi damai. Oh enggak, makanya hadirnya gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang tidak sedang damai ya, yang tidak sedang baik-baik saja, semoga Allah berikan solusi ya. Gitu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ada fenomena ya, ada fenomena yang sering terjadi khususnya di kalangan anak-anak muda ya. Tapi walaupun ini bukan hanya anak-anak muda ya, orang-orang yang tidak muda pun kadangkala mereka juga terkena dengan fenomena ini ya. Apa fenomena itu? Di antaranya adalah fenomena yang disebut dengan curated life ya, gitu. Mudah-mudahan tidak salah bacanya ini ya. Jadi kalau tulisannya curated ya, curated life. Maksudnya apa? Yaitu kehidupan yang dipoles dan diatur sedemikian rupa untuk terlihat sempurna. Ya, jadi ingin kelihatan oleh orang lain itu sempurna, atau ingin kelihatan oleh orang lain itu wah, ya, meskipun kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Nah, ini fenomena yang terjadi. Misalkan, ya. Fenomena seperti ini misalkan fenomena yang terjadi di media sosial ya. Di media sosial ada orang yang pasang foto profilnya ya. Foto profilnya kumaha Kang? Ganteng, cakep, gitu ya. Kenyataannya ganteng juga. Nah, itu gak ada masalah begitu ya. Nah, tapi banyak kemudian ya, tidak sedikit orang-orang yang berkenalan di media sosial, kemudian ketika melihat foto profilnya, wah gitu ya, pas ketemu, nah si kieu beda ieu gitu. Nah itu fenomena yang terjadi ya. Atau misalkan kita lihat di masyarakat kita ya, ada karena ingin kelihatan wah ya, ingin kelihatan sempurna di hadapan manusia, ingin kelihatan hebat di hadapan manusia, kemudian pesta pernikahannya ya, pesta pernikahannya itu sampai habis miliaran ya, tapi usia rumah tangganya seminggu ya, Masya Allah gitu ya, itu. Nah ini jangan sampai kemudian inilah yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Nah, Akang Teteh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain misalkan ya. Ini juga sering ya, bahkan kadang-kala kita juga melakukan gitu ya.
kalau kita bikin acara-acara, misalkan bikin acara sosial ya, santunan untuk anak yatim, kita tes selfie gitu ya dengan anak-anak yatim, selfie dengan sembakonya gitu. Tapi pertanyaannya, kita ikut ngebantuin nggak acara itu gitu? Jangan-jangan hanya sekedar selfie ya. Jadi beres selfie pergi we gitu, bikin status ya santunan dengan anak yatim, padahal cuma selfie doang gitu ya, supaya ingin lihat Anda hebat ya, Anda peduli sama anak yatim, padahal nggak bantuan henteu ya, adon riweuh we selfie. Nah ini fenomena-fenomena seperti ini ya, jangan sampai kemudian terjadi. Tapi inilah ya, di zaman media sosial kita saat ini, itu seringkali kita ingin menampakkan sesuatu yang wah di hadapan manusia, padahal sebetulnya ada tekitu gitu ya. Capek nggak teh hidup kayak gitu? Capek ya, capek hidup kayak gitu. Sehingga dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya, orang kalau dia ingin terasa dilihat wah oleh orang, dia kalau ingin selalu dilihat sempurna oleh manusia, maka pasti akan muncul dalam dirinya perasaan selalu tidak puas ya, gitu. Dia tidak akan puas ya, jadi perasaan merasa selalu kurang puas gitu. Kemudian juga ya, mau tidak mau orang seperti itu dia akan mengalami tekanan psikologis. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan citra yang sempurna itu di hadapan manusia. Itu ya teman-teman semua ya. Bahkan nanti yang akan terjadi apa? Kehilangan keasliannya ya, kehilangan keaslian ya. Jadi hidupnya itu hanya mementingkan citra sehingga hilang kejujuran dan keasliannya. Nah ini teman-teman semua ya. Nah itu fenomena yang pertama. Kemudian fenomena yang kedua, apa yang terjadi di kalangan anak-anak muda ya, itu adalah hedonisme dan gaya hidup berlebihan ya. Apalagi kalau kita lihat di dunia pala sele ya, pala selena itu selebrit ya gitu. Itu bagaimana kemudian mereka memunculkan, mereka memperlihatkan, mereka pamer dengan apa yang mereka miliki ya. Tiap minggu ganti mobil ya, tiap minggu ganti mobil, kemudian tiap minggu ganti tas dan sebagainya ya. Nah ini fenomena apa? Fenomena hedonisme. Sehingga kita mendapati bagaimana kita mendapatkan berita ya, karena hidup hedonisme, kemudian gaya hidup yang berlebihan, pokoknya mah kelihatan wah di hadapan manusia lah. Nggak peduli nanti dia dapat barang itu dari mana atau penghasilannya dari mana, nggak peduli ya. Sampai kita mendapatkan berita ada orang pakai sewa jet pribadi kan begitu ya. Kemudian pesta pernikahannya begitu mewah, padahal ternyata pakai uang korupsi. Aya nu kitu kan? Anak saha? Ya, gitu. Kenapa? Karena ingin terlihat wah, ya, terlihat mewah. Nah ini, jadi gaya hidup ya, gaya hidup yang berlebihan ini kemudian akan memunculkan permasalahan, di mana orang itu ingin bersaing dengan orang lain, ya, gitu. Nah kemudian fenomena yang ketiga yang terjadi apa? Ya, karena dengan hidup hedonisme, kemudian selalu ingin terlihat wah di hadapan manusia, ya, terlihat hebat di hadapan manusia, itu seringkali memunculkan orang tersebut tidak mampu mengontrol emosinya. Ya, gitu. Jadi dia kurang mengontrol emosi dan kesabaran sehingga menjadi pribadi-pribadi yang mudah marah. Ya, mudah marah. Ya, kita lihat bagaimana fenomena-fenomena media sosial yang begitu menjamur, kemudian dia malu karena temannya sudah punya motor sedangkan dia belum punya motor, akhirnya kemudian dia minta motor ke orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa ngasih motor, nggak bisa membelikan motor, akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh orang tuanya. Emosi, ya, sampai seperti itu gitu. Ya, nah ini teman-teman semua. Maka dulu
waktu saya ngisi di pertemuan pertama di tempat ini, itu kita pernah membahas kaitan dengan sifat ibadur rahman. Ya, jadi sifat ibadur rahman itu salah satunya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang ketika mereka berjalan di muka bumi itu dengan haunan. Apa itu haunan? Haunan itu orangnya tidak mudah marah. Ya, gitu. Jadi salah satu makna, karena kalau tidak salah ada 5 makna ya tentang makna haunan. Salah satunya adalah haunan itu orangnya tidak mudah marah, tidak emosional. Ya. Nah, sehingga dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, ya, bukan orang yang pandai bergulat gitu, ya. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosinya indal ghadab, ketika dia sedang marah, ya, gitu. Akang Teteh suka marah nggak? Suka ya? Ya. Nah, maka coba bagaimana kita mampu mengontrol emosi kita agar tidak menjadi pribadi yang mudah marah. Tapi dah Ustaz abdi mah tos bakat di dituna gampang ambek. Ya. Nah, dulu ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya." Maka Nabi kemudian berikan nasihat, "La taghdab, jangan marah." Ya. Kemudian dia berkata lagi kepada Rasulullah yang kedua kalinya, "Ya Rasulullah, berikan nasihat untuk saya." Nabi menjawab, "La taghdab, jangan marah." Ya. Sampai dia minta nasihat yang ketiga, dan nasihat Nabi pun dengan nasihat yang sama, "La taghdab, jangan marah." Coba Akang Teteh, ketika Akang Teteh marah, ketika kita emosional, ya, sampai kemudian meluapkan emosi kita, sampai mecahkan piring, mecahkan gelas, gitu. Itu kira-kira manfaatnya untuk kita apa? Akang ketika Akang marah, ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Ya. Tapi kenapa kita masih suka marah? Ya itu, kadangkala untuk membenarkan itu kita katakan ada saya mah tos watakna pemarah. Ya. Gitu. Quran menyebutkan kepada kita bahwa karakteristik dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan di situ makna yang pertama, dia adalah orang yang mampu mengontrol emosinya sehingga dia menjadi pribadi yang tidak mudah marah. Ya, ya kalau kita tahu nggak ada manfaatnya, untuk apa kita lakukan? Ya, kan begitu. Sehingga Nabi SAW beliau pun mengingatkan dalam sebuah riwayat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, tadi marah bermanfaat tidak? Nah, kalau tidak berarti harus kita tinggalkan. Siap meninggalkan marah? Ya. Akang lagi jalan, ya, lagi di jalan pakai motor, tiba-tiba di belakang jebret karena motor teh ambek moal. Ya, ambek itu ada kesal ya. Ya, apalagi kalau sedang macet. Ya. Di jalanan keur macet, kamu Bandung macet wae kan, apalagi Sabtu Minggu tuh. Jalanan keur macet tiba-tiba jual ada yang ceder gitu. Pasti emosiin gitu. Ya. Tapi pertanyaannya, apa manfaatnya untuk kita ketika kita marah? Apa manfaatnya? Ya. Kalau tidak ada manfaat, untuk apa kita marah? Ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fenomena-fenomena yang terjadi ya di kalangan anak-anak muda. Ya, kemudian kenapa hidup kita itu bisa penuh dengan drama gitu? Ya, di antara penyebabnya adalah satu, karena pengaruh media sosial. Ya, jadi pengaruh media sosial dan pengaruh pergaulan. Itulah yang menyebabkan seringkali kita memunculkan sesuatu yang memang ya kenyataannya tidak seperti itu gitu. Ya. Jadi kita itu ingin memperlihatkan kepada orang kalau kita itu sukses begitu ya, sehingga kita ada mobil mewah, kita kemudian selfie ya di depan mobil mewah itu, kemudian kita dijadikan foto profil kita gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kelihatan kalau kita orang yang sukses.
ya, gitu. Nah, jadi kan kalau sekarang mah ya pengaruh media sosial tuh sangat luar biasa Kang Teteh, ya sangat luar biasa, ya sampai yang terjadi di belahan negara sana itu hanya dalam hitungan menit ya itu sudah bisa dilihat oleh negara yang lain, ya saking hebatnya media sosial ini. Nah, sehingga ketika kita melihat ada orang-orang yang kemudian mereka begitu memperlihatkan kemewahan-kemewahan mereka, memperlihatkan kesuksesan-kesuksesan mereka, memperlihatkan itu dan ini, maka emosi kita terbawa seakan-akan kita pun pengen seperti itu gitu. Ya, maka ini pengaruh media sosial. Atau ayeuna mah Kang Teteh ya kalau zaman sampai ada gambaran gitu ya. Kalau zaman dulu itu kalau ada orang yang misalkan di jalan dia kecelakaan maka langsung nolong kan gitu. Ya, kalau sekarang ada kecelakaan langsung ya langsung ambil HP, keluarin HP, video, foto gitu. Ya. Gitu. Ya, akhirnya kemudian ya satu sisi kemudian jadi viral, tapi sisi lain jangan sampai kemudian kita hanya sekedar memvideokan setelah itu kita pergi gitu. Ya, urusan orang yang kecelakaan itu bukan urusan saya, itu urusan orang lain. Jangan sampai begitu, ya. Jadi ini penyebabnya apa? Yaitu pengaruh dari media sosial dan juga pergaulan. Kemudian yang kedua, Kang Teteh semua, fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini, kenapa kita ini begitu mudah drama lah begitu ya di hadapan manusia, karena sifat manusia yang suka mengeluh dan membesar-besarkan masalah. Begitu mudah saat ini kalau kita sedang ada masalah pasti langsung bikin gitu ya, langsung bikin story, langsung bikin status gitu ya. Sampai nanti ranah ibadah saja itu begitu mudah kita publikasikan kepada orang. Ya, ada orang bangun jam 3 malam. Ketika bangun kemudian dia bikin status OTW sholat tahajud gitu. Ya. Setelah itu tahajud deh. Apal di mana ente? Pengalaman ya. Mudah-mudahan enggak ya gitu. Nah, jadi inilah ya kalau saya baca ada buku namanya Tarbiyah Ruhiyah Para Tabi'in. Itu luar biasa teman-teman semua. Para tabi'in itu mereka menjaga ibadah mereka. Sampai mereka tuh berusaha jangan sampai ada orang lain yang tahu tentang ibadah dia gitu. Sampai seperti itu. Bayangin sampai ada seorang suami ya, seorang laki-laki di masa tabi'in itu dia saum dengan waktu yang cukup lama, istrinya nggak tahu gitu. Istrinya pun sampai nggak tahu kalau suaminya saum gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia ingin menjaga keikhlasannya. Bahkan jangankan orang lain, istri juga nggak usah tahu gitu. Itu kehebatan orang-orang soleh kita di zaman lalu. Ibadah-ibadah mereka jaga, jangan sampai mereka publikasikan kepada orang. Ya. Sedangkan kita saat ini begitu mudah kita publikasikan. Ya, Akang Teteh lagi ngaji sekarang di Masjid Al-Latif. Boleh nggak kita bikin status tentang kajian kita malam hari ini? Boleh nggak? Tujuannya apa? Ya tergantung. Ya, saya bukan melarang, silahkan. Tapi tujuannya untuk apa? Niatnya untuk apa? Ya, kalau niatnya untuk syiar, insya Allah jadi nilai kebaikan. Ya, tapi kalau niatnya supaya dapat like dari orang, ya bikin foto ya kajian di Masjid Al-Latif kemudian di upload begitu ya di media sosial, ternyata nggak ada nge-like gitu. Ya kesal tuh. Ya jangan kesal, ngapain kesal ya gitu. Nah ini jadi teman-teman semua, kenapa fenomena saat ini kita tuh manusia saat ini begitu mudah kita itu memperlihatkan kepada orang drama lah begitu ya, karena memang sifat manusia yang mudah mengeluh ya. Kita ini seringkali kadangkala tidak kita sadari kita tuh gampang ngeluh ya. Turun hujan hujan ya, lamun panas panas gitu. Jadi hayangna kumaha
Ya, hujan salah, panas salah. Ya Masya Allah coba. Ya. Makanya Nabi SAW itu ngajarin kita, ngajarin umatnya itu jangan mudah mengeluh dan jangan mudah menyalahkan sesuatu. Jangan mudah menyalahkan sesuatu. Ya. Jadi jangan kemudian hujan, ya, mencela hujan gitu. Apalagi kalau misalkan teteh baru cuci baju, baru dijemur tiba-tiba hujan, gara-gara hujan baju basah lagi. Ya sudah tinggal ambil, ya keringin lagi, nanti kalau panas jemur lagi, apa susahnya? Gitu. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang diri kita, tentang manusia, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Idza massahu syarru jazua. Ini karakter manusia. Tabiat manusia itu idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, maka dia akan berkeluh kesah. Ya, keluh kesah. Masalah dikit dibesar-besarin gitu, ya. Gitu. Punya masalah langsung update status, ya. Nanti ketika kita update status siapa yang bacanya? Jadi solusi enggak? Kalau enggak jadi solusi untuk apa? Gitu. Ya. Bahkan seringkali justru media sosial kita ketika kita bikin status itu justru jadi malah bahan perdebatan. Rame debat dan sebagainya. Ya, kita habiskan energi kita untuk berdebat dengan sesuatu yang kadangkala enggak ada ujungnya gitu. Ya. Debat tentang suatu masalah di media sosial itu ramai gitu yang komentar, tapi ujungnya apa? Nggak ada ujungnya. Ya, ujungnya mah kumaha ya masing-masing aja lah gitu. Ya, dan kita sudah menghabiskan energi untuk itu. Ini ya teman-teman semua. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mudah mengeluh. Walaupun memang tabiat manusia Allah gambarkan begitu. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi kalau ditimpa keburukan dia mudah berkeluh kesah gitu ya. Kalau ditimpa kebaikan atau ditimpa ya kenikmatan, manu'a, kikir. Nah, itu tabiat manusia. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa? Ya, itu tadi karena kurangnya mampu mengontrol emosi. Ya, kurangnya mampu mengontrol emosi. Oleh karena itu, akang teteh sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita menjadi hidup yang bahagia, kita memiliki kehidupan yang damai, tidak penuh tanpa drama. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya. Gitu, surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan sama. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan. Ya, gitu. Jadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Nah, pertanyaannya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik itu seperti apa? Para ulama menjelaskan, ini kata Ali bin Abi Thalib ya dalam tafsir, kemudian juga kata Ibnu Abbas, ya. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah? Kehidupan yang baik, kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama adalah ketika ada pada diri kita
satu sifat yang disebut dengan sifat qanaah. Ya, gitu. Qanaah itu apa, Kang? Apa qanaah? Kita sering mendengar ya istilah qanaah. Nah, kata Ibnu Abbas dan kata Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan kaitan dengan maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana orang itu mendapatkan kehidupan yang baik? Yang pertama adalah ketika dalam dirinya ada sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah menerima dengan penuh keridhaan terhadap apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Ya, tanpa dia merasa kurang dan tidak mengeluh. Itulah yang disebut dengan qanaah. Gitu. Ya, ketika Allah ngasih banyak, ridho enggak? Ridho. Kalau Allah ngasih sedikit, harus ridho. Itulah orang yang qanaah. Ya, hari ini jualan laku banyak, alhamdulillah ridho, terima kasih ya Allah. Tapi kalau besok lakunya sedikit, ridho enggak? Nah, orang yang qanaah itu mau dia mendapatkan banyak, dia ridho kepada Allah, ya Allah saya ridho, ya. Atau Allah kasih sedikit, ya, jualannya kurang laku, sudah tetap dia merasa ridho dengan ketentuan dari Allah. Ya, gitu. Allah mudahkan jodohnya, alhamdulillah. Dugi ka ayeuna jodohnya belum datang-datang. Ya. Ya, ridho. Mungkin memang belum waktunya. Insya Allah dah kalau sudah waktunya pasti nikah. Nggak usah khawatir, nggak usah mengeluh. Ya, di sini sudah pada nikah belum? Alhamdulillah. Ya, mau nikah? Oh mau. Ya, kenapa belum nikah? Belum ada jodohnya. Ya, insya Allah doakan mudah-mudahan ya segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah nikah mau nikah lagi nggak? Ya, baik gitu ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin hidup kita damai teman-teman semua, kalau kita ingin hidup kita bahagia, maka kata Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, hadirkan dalam diri kita sifat qanaah. Ya, Akang teteh, mending punya rumah besar tapi tidak bahagia, atau rumah kecil tapi bahagia? Rumah apa, Pak? Ya, baik ya. Jadi pengennya mah rumah besar bahagia. Ya, walaupun tidak ada pilihannya gitu. Ya, sudah masuk Isa ya? Ya. Baik teman-teman semua, ya nanti kita akan lanjutkan bagaimana kehidupan yang baik itu versi Quran. Ya, yang pertama adalah kalau hadir dalam diri kita sifat qanaah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Akang teteh masih semangat? Alhamdulillah ya. Sampai jam berapa kita? Ya. Baik, Akang teteh sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebelum kita melaksanakan sholat Isya, kita membahas tentang hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik, kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan. Nah, seperti apa kehidupan yang baik itu atau kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan itu? Yang pertama adalah kalau hadir dalam diri kita sifat qanaah.
Ya, qanaah. Itu. Banyak kita ridho sama Allah, dikasih sedikit ridho. Gitu. Ya. Itu. Dikasih istri cantik, ridho. Dikasih kurang cantik, ridho. Gitu. Ya. Gitu. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, jadi kita ridho dengan ketentuan Allah. Tapi bukan berarti bahwa orang yang qanaah itu bukan tidak ada ikhtiar. Ya, Akang sama Teteh punya usaha, punya bisnis begitu ya. Kemudian pendapatan dari usahanya tuh kurang berkembang gitu. Sudah we urang mah qanaah gitu. Enggak, tetap qanaah itu ada ikhtiarnya, ada usaha yang dilakukan gitu. Ya, jadi bukan kemudian tiba-tiba pasrah gitu. Ya. Misalkan ada orang yang belum kerja misalkan, ya. Kang kenapa enggak kerja? Qanaah we abdi mah kumaha Allah gitu. Ya. Gitu. Ya, kalau Allah kasih kerjaan dapat, kalau enggak juga qanaah. Ya. Jadi tetap ada usahanya. Ya, jadi ada usaha yang kita lakukan. Nah, jadi setelah usaha maksimal, nah nanti adapun hasilnya sudah kita pasrahkan kepada Allah, gitu. Ya, nah ini ya sahabat-sahabat semua, gitu. Jadi orang yang punya sifat qanaah itu akan menghadirkan kebahagiaan dalam dirinya. Hidup kita tuh akan damai, tenang, gitu, bahagia kalau kita punya sifat qanaah. Ya. Kita punya motor butut gitu. Kawan kita motornya bagus. Nggak usah lihat motor teman kita yang bagus. Sudah syukuri, bersyukur, ridho walaupun punya motor butut gitu. Alhamdulillah gaduh motor. Batur mah ada yang nggak punya motor. Begitu, alhamdulillah. Ya, damai gitu, tenang, bahagia hidup teh. Ya. Kenapa hati kita tuh selalu tidak bahagia? Karena kita selalu melihat orang lain. Ya. Nah, hanya ari artis mah gara ranteng cara rakap gitu ya. Gelis kasep ari urang. Ya, enggak usah lihat artis atuh. Ya, lihat artis mah make upnya wae berapa teh? Ya, ada yang tahu? Antara nonton berarti ya. Alhamdulillah. Ya, gitu. Ya, baik, saya juga enggak tahu sebetulnya ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi orang kalau dia punya sifat qanaah dalam dirinya, dia akan ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya, ya, gitu. Jadi tadi mending punya rumah kecil tapi bahagia atau rumah mewah tapi tidak bahagia? Iya, ya, mending rumah mewah tapi bahagia, ya, gitu. Jadi ada kebahagiaan dalam diri kita, ada ketenangan, kedamaian, ya, gitu. Nah, orang yang memiliki sifat qanaah, maka dia tidak akan mudah berhutang hanya untuk sekedar gaya hidup. Ya, tadi hati-hati karena gaya hidup yang berlebihan sampai orang kemudian dia rela untuk nyicil, dia rela untuk berhutang hanya untuk sekedar gaya hidup, bukan kebutuhan. Kang, boleh nggak kita berhutang? Boleh nggak? Boleh, lamun kapaksa mah. Ya. Kalau kepaksa boleh kita berhutang. Makanya kenapa ada ayat terkait dengan hutang piutang. Artinya itu alternatif atau solusi. Memang satu saat mungkin kita dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sulit sehingga akhirnya kita harus berhutang. Dan Quran memperbolehkan itu hutang, silahkan. Ya, gitu. Bahkan ayatnya paling panjang di dalam Al-Quran terkait dengan hutang piutang. Ya, nah terkait dengan hutang piutang ini itu seringkali ada hal yang kadangkala kita sepelekan. Apa itu? Kaitan dengan tulis menulis. Ya, biasanya kalau ada kawan kita pinjam uang kepada kita, ada tulis menulisnya enggak? Jarang, saya yakin. Ya. Kang nemut artos 100.000. Pasikeun we. Ada tulis menulisnya? Enggak ada. Naon? Bayar 100.000 iyalah gitu. Ya, gitu. Padahal di dalam Al-Quran faktubuhu saghiran au kabiran, tulis baik besar maupun kecil. Ya, walaupun nanti ayat selanjutnya itu ayat ini menjadi penghususan. Boleh enggak sih kalau kita hutang piutang tapi tidak ada tulis menulis? Boleh. Fa in amina ba'dukum ba'da. Kalau satu dengan yang lain saling percaya, boleh. Ya.
Ngan wayahna kalau misalkan orang itu pinjam uang kepada kita, kemudian orang itu nggak mau bayar, wayahna karena tidak ada tulis menulis dan nggak ada bukti, sob. Ya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada tulis menulis ya silakan, itu lebih bagus. Ya. Nah biasanya kita ada tulis menulis kalau hutang piutangnya besar. Lamun kecil mah ada kagok gitu. Ya, ada aturan kagok. Nah, jadi boleh nggak kita berhutang? Boleh. Tapi jangan berhutang karena hanya sekedar untuk gaya hidup. Ya, ganti HP gara-gara kawannya memang HP-nya ganti. Ya, gitu. Ini kawan kita HP-nya ganti HP baru nih. Udah kita ganti HP baru. Sambil apa? Walaupun harus sambil nyicil gitu. Ya, janganlah, buat apa gitu. Capek hidup itu. Ya, gitu. Kawan kita, wah mobilnya mobil baru, orang kayak gitu kan, ngahutang, ya hanya untuk ganti mobil. Buat apa? Ya, kan bukan kebutuhan gitu. Itu ya teman-teman semua. Jadi orang yang punya sifat qanaah, dia tidak akan berhutang kalau untuk hanya sekedar gaya hidup. Ya, orang yang punya sifat qanaah, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh. Ya. Dan fenomena tadi kita bahas di awal bahwa salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat kita khususnya di anak-anak muda gitu ya, generasi apa ini? Gen Z, ya generasi Gen Z itu mudah untuk mengeluh, ya mudah untuk mengeluh, gitu. Katoel sautik, ya gitu. Nah ini ya teman-teman semua. Jadi jangan mudah mengeluh. Ya, sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam, beliau ditimpa oleh Allah, ya ditimpa dengan rasa sakit, dengan sakit yang cukup lama. Ada yang mengatakan belasan tahun, ada yang mengatakan bahkan sampai puluhan tahun rasa sakit beliau. Ya, apa kata Nabi Ayub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, ya saya curhat, aku serahkan saya curhat hanya kepada Allah. Ya, keluh kesahku hanya kepada Allah. Ya. Gitu. Tapi kadangkala memang boleh nggak sih kita curhat sama kawan kita? Ya boleh saja, silahkan. Karena kadangkala ya bisa jadi teman-teman ada kawan kita punya masalah, dia cerita sama kita, kita dengerin aja, kita dengerin, itu selesai masalahnya. Ya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar ingin melampiaskan. Ya, dia hanya ingin sekedar cerita gitu. Sudah kita dengerin. Ya. Biasanya apa solusinya? Nggak ada solusi. Ya, solusinya cukup kita mendengarkan saja. Ada yang begitu ya, alhamdulillah, ya gitu. Nah, atau contoh yang lain bagaimana sifat qanaah itu? Sifat qanaah itu adalah ketika kita menikmati sesuatu yang ada pada kita, seperti misalkan makanan. Ya, kalau ada makanan enak kita makan, kalau nggak enak jangan dicela. Ya, sudah, ya jangan riweuh, ya jangan riweuh perkara makanan gitu. Masa perkara makan aja sampai harus riweuh gitu. Ya. Lihat Nabi SAW ketika beliau datang ke rumahnya. Kemudian Nabi bertanya sama istrinya, ya mun bahasa orang gitu. Bu, aya tuangeun teh. Ada makanan gak yang bisa kita makan? Kata istrinya teh, ya Rasulullah mohon maaf hari ini gak ada makanan. Nabi riweuh teu? Henteu, Nabi mah teu riweuh. Ya, apa kata Nabi? Ya sudah Bu, kalau gak ada makanan kita saum aja hari ini. Ya. Gitu. Itu akan teteh sahabat-sahabat sekalian. Ya. Maka nggak mungkin kalau orang punya sifat qanaah seperti kita lihat, kita dengar di berita. Ya, nggak mungkin sampai ada seorang anak dia membunuh orang tuanya hanya gara-gara apa? Gara-gara orang tua nggak ngebeliin handphone. Gara-gara orang tua nggak ngebeliin motor. Nggak mungkin kalau anak itu punya sifat qanaah. Nah, ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita, ya. Dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Hurairah. Ada 5 nasihat, tapi saya sampaikan 2 nasihat saja. Ada 2 nasihat yang Nabi sampaikan kepada Abu Hurairah. Apa nasihat yang pertama? Ya, nasihat Rasulullah SAW adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Teman-teman semua, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang ahli ibadah, nikmat dalam melaksanakan ibadah, maka syaratnya adalah
jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kenapa lisan kita nggak nikmat baca Quran? Bisa jadi karena lisan kita lebih sering membicarakan keburukan orang lain. Ya. Kenapa mata kita tidak nikmat ketika kita sedang membaca Quran? Baru buka Quran itu mata langsung lelah. Kenapa? Karena bisa jadi mata kita sering kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat. Ya. Kang lagi buka handphone, ya lagi buka HP, tiba-tiba kemudian muncul gambar yang tidak baik. Dilihat atau dialihkan? Kemana? Ya, gitu. Nah, langsung segera alihkan. Ya, jangan kemudian mata kita perbanyak kita berbuat maksiat. Gitu. Ya. Nih, kan godaan terbesar laki-laki itu apa? Perempuan. Ya, godaan terberat bagi laki-laki itu adalah syahwatnya, dan syahwat itu muncul dari mata. Ya, kalau godaan terberat bagi perempuan apa teh? Materi. Betul teh? Ya, godaan, kalau kata Nabi, godaan terberat bagi perempuan itu adalah lisannya. Ya. Jadi kalau godaan terberat bagi laki-laki itu syahwatnya, ya, sedangkan godaan terberat bagi perempuan itu lisannya. Dan syahwat laki-laki itu bermula dari mata, dari penglihatan. Ya. Makanya panah setan itu dengan cara apa? Nazrah, penglihatan. Ya. Maka hati-hati jaga mata kita, jaga penglihatan kita. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ya, Akang lagi keluar dari rumah, ya, Akang keluar dari rumah, kemudian di luar lihat aurat wanita, dosa tuh? Dosa kecil, dosa besar? Pokoknya mau dosa gitu ya. Di zaman Nabi SAW itu pernah ada seorang anak muda, ya, ada seorang anak muda, dia lagi jalan, kemudian tiba-tiba di ujung sana ada wanita. Dia lihat wanita itu, saking terpesona aja dengan wanita itu, dia nggak sadar kalau di depan ada tembok gitu. Dia nggak sadar, lihat terus, ternyata pas di depan ada tembok, gitu. Berdarah, keluar darah dari hidungnya. Keluar darah dari hidungnya. Tapi si anak muda ini, dia nggak berani membersihkan hidungnya, darah itu. Dia lari segera menemui Nabi SAW. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi kaget itu. Itu kenapa? Kenapa hidungmu? Ya, dia ceritakan, ya Rasulullah, tadi saya di jalan lihat wanita, wahai Rasulullah. Ya, saya nggak tahu kalau ternyata di depan ada tembok, sampai terjeduk. Ya, sampai terjeduk keluar darah dari hidung saya. Apa jawaban Nabi? Darah yang keluar dari hidungmu adalah penghapus dosamu. Jadi Akang kalau lihat aurat wanita baru dihapus dosanya kalau sudah keluar darah. Ya, jedugan karena tembok gitu. Ya. Nah, maka jangan dianggap sebagai dosa kecil. Ya, nah itu. Jadi kalau kita nggak nikmat baca Quran, mata kita mudah lelah ketika kita ibadah, coba cek, jangan-jangan anggota tubuh kita masih sering kita gunakan untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gitu, ya. Nah kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah engkau ridho dengan apa yang sudah Allah bagikan bagimu, Allah bagikan untukmu, takun aghnan nas. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ya. Jadi Kang Tete, sahabat-sahabat sekalian, kalau ingin jadi orang yang paling kaya, maka jadilah orang yang ridho dengan apa yang sudah Allah berikan. Gitu. Ya. Nah ini yang pertama. Jadi kalau hidup kita ingin damai, hidup kita ingin bahagia, maka yang pertama harus hadir sifat qanaah. Ya, dikasih banyak ridho, dikasih sedikit ridho. Itu sifat qanaah. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau hidup kita ingin damai, ingin bahagia, maka yang kedua adalah ar-ridho bil qada. Nah ini, ya. Harus ridho dengan ketentuan Allah. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah beliau pernah mengatakan,
Ridho terhadap takdir adalah ketika hati tidak mengeluh terhadap ketentuan Allah, baik dalam perkara yang disukai maupun perkara yang tidak disukai. Karena dalam hidup ini, sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan bukan dengan sesuatu yang kita inginkan. Justru dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, lantas bagaimana sikap kita ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan? Ya. Nah gitu. Ya. Misalkan gitu ya. Misalkan dalam hidup ini kita tuh pengennya berada di keluarga yang makmur, sejahtera, ekonominya melimpah, pengennya kan begitu. Ya. Tapi ketika kemudian Allah takdirkan kita berada di keluarga yang serba kekurangan, di keluarga yang serba kesusahan, bagaimana sikap kita? Nah itu. Ya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menyalahkan orang tua kita? Ya, ketika kawan-kawan kita misalkan dia lulus sekolahnya, kemudian dia bisa kuliah karena orang tuanya orang yang kaya, sedangkan kita nggak bisa melanjutkan kuliah kita karena orang tua kita orang miskin. Kemudian apakah kita menyalahkan orang tua kita? Oh gara-gara si mama, gara-gara si bapak, biaya jadi kuliah. Menyalahkan? Nggak boleh kita menyalahkan orang tua kita. Ya, gitu. Kita harus mencari cara yang lain. Bagaimana caranya kita bisa kuliah tanpa harus menyalahkan keadaan, gitu ya. Jadi tanpa harus menyalahkan keadaan, kita cari jalan yang lain. Ya, insya Allah manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti ada jalan. Ya, pasti ada jalan. Gitu. Enggak perlu kemudian menyalahkan kondisi, enggak perlu kemudian menyalahkan keadaan, ya, karena ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu ya. Saya yakin teman-teman semua, teman-teman yang hadir malam hari ini, ada yang sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, apakah itu diuji dengan pekerjaan, sudah nyari pekerjaan kemana-mana belum dapat juga pekerjaan. Ada yang sedang memulai usaha, memulai bisnisnya, tapi bisnisnya masih belum maju-maju gitu. Ya, atau bisa jadi ada yang hadir malam hari ini dan dia sedang merasakan kesedihan karena ditinggal oleh orang yang dia cintai misalkan. Itu bisa saja terjadi. Ya, lantas bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita adalah kalau ingin hidup kita bahagia, hidup kita damai, maka kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Ya, itu. Dan ini memang bukan perkara yang mudah, sahabat-sahabat sekalian. Perkara yang berat. Maka perlu hadir keimanan dalam diri kita, perlu kuatkan mental kita agar kita ridho dengan ketentuan Allah. Maka lihat bagaimana Quran itu memberikan sebuah panduan yang sungguh sangat luar biasa. Ya, silakan teman-teman buka dalam surat An-Nisa ayat 19. Ya, ini saya potong ayatnya ya. Jadi di ujung ayatnya, karena ini ayatnya panjang, di ujungnya itu ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa in karihtumuhunna, bila kamu tidak menyukai mereka, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Coba bayangin ya. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita enggak suka. Tapi kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi justru dalam hal yang tidak kita inginkan itu Allah hadirkan kebaikan yang banyak. Coba bayangin coba. Ini berat ini. Ya. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kita disuruh oleh Allah untuk menginstal dalam pikiran kita bahwa bukan sesuatu yang buruk yang sedang menimpa kita. Ya, tapi sesuatu yang baik yang ingin Allah hadirkan kepada kita. Nah,
supaya kita berpikir sampai ke sana, ini bukan perkara yang mudah. Ya. Tapi inilah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Ya. Akang Teteh, kalau sehat itu baik atau buruk? Baik. Kalau sakit itu baik atau buruk? Ya, ya. Sakit itu baik atau buruk? Yakin? Ya. Ketika kita ditimpa sakit, apa yang kita ucapkan? Ya, pernah nggak ketika kita sakit kita ngucapin alhamdulillah? Ya. Ketika seorang laki-laki melamar seorang akhwat kemudian diterima, itu baik atau buruk? Baik. Tapi ketika akan melamar seorang akhwat kemudian ditolak, baik atau buruk? Ya, sampai kan ada istilah, ya, cinta ditolak dukun. Itu. Ya. Nah, bisa jadi saat misalkan seorang ikhwan, seorang laki-laki melamar akhwat kemudian ditolak, pada saat itu kita sedih, kita kesal, bahkan bisa jadi kita marah dan kita menganggap ini ada sesuatu yang buruk menimpa kepada kita. Padahal kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi saat akang ditolak oleh wanita itu, Allah akan hadirkan kebaikan yang banyak. Bisa jadi justru Allah akan hadirkan pengganti yang lebih baik. Begitu. Ya. Jadi kita tuh disuruh oleh Quran, jangan berpikir bahwa sesuatu yang menimpa kepada kita yang kita anggap buruk, jangan berpikir itu buruk. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang kita anggap ini musibah, ini kesulitan, ini buruk, tapi Quran bukan memaksa ya. Quran mendorong kita tetap berpikir baik. Ya, gitu. Ini mudah atau berat? Berat. Ya, berat. Gitu. Bukan perkara yang mudah, ini perkara yang berat. Tapi inilah panduan Quran kepada kita. Kalau ingin hidup kita bahagia, hidup kita damai, ya, hati kita itu akan tenang, tentram, walaupun kita ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan berbagai musibah, tapi hati itu tenang, Kenapa? Ya ini sudah takdir yang Allah, sudah menjadi sesuatu yang Allah takdirkan untuk saya dan saya ridho dengan ini semua. Ya. Saya pernah dapat cerita kawan saya, ya, dulu dia kena COVID, ya, jadi kena COVID. Dan ketika dia kena COVID itu parah itu, ya, sampai sesak napas, buang air besar saja susah itu, ya, sampai akhirnya kemudian saking sakitnya dia, ya, karena susah nafasnya itu, ya, kemudian dia sampai ngejapri orang gitu, ya, minta doa untuk kesembuhan gitu. Jadi dia minta doa ke orang gitu, tolong doakan saya, ada doa nggak biar saya ingin sembuh, begitu. Ya. Tapi ternyata semakin dia minta orang untuk kesembuhan dia, malah maka justru Allah semakin berikan rasa sakit kepada orang itu. Itu Masya Allah. Ya. Jadi Allah berikan sakit kepada orang itu. Ya, akhirnya kemudian beliau mendapatkan nasihat dari gurunya. Kata gurunya, sudah, sekarang Anda ridho saja. Ya, sudah, Anda ridho dengan ketentuan Allah. Kalaulah memang sakit ini harus menimpa Anda, sudah Anda ridho saja. Ya, akhirnya kemudian yang tadinya dia nge-WA tuh, tolong doakan biar sembuh dan sebagainya, ya, sekarang kemudian dia rubah, ya Allah, jika ini memang ketentuan darimu, aku ridho ya Allah. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi, justru teman-teman sekalian, ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa terjadi. Ya. Itu ketika dia ridho, dia pasrah dengan ketentuan Allah, justru malah Allah hadirkan kebaikan dalam dirinya. Ya. Yang tadinya dia merasakan sakit yang luar biasa, akhirnya kemudian, ya Allah, jika memang sakit ini harus menimpa kepadaku dan aku ridho ya Allah. Dan andai kata memang rasa sakit ini menjadi penyebab kematianku, aku ridho ya Allah. Dia sudah benar-benar pasrah gitu. Dia sudah ridho sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Justru kesehatannya membaik sampai akhirnya kemudian beliau sembuh dan sehat. Itu Masya Allah. Ya, itu teman-teman semua. Ya, ini bukan hal yang mudah. Ya, ini bukan perkara yang mudah, berat. Tapi kalau pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, tidak ada sesuatu yang Allah timpakan kepada kita itu buruk, nggak ada. Ya,
Apabila Allah menetapkan sesuatu untuk hambanya, maka pasti baik untuk hamba itu. Walaupun dalam pandangan kita buruk. Gitu. Ya. Maka insya Allah hati kita akan bahagia, hati kita akan damai. Itu kalau kita berpikir segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita, pasti ada kebaikannya. Ya. Coba ini install ayat ini dalam diri kita, dalam jiwa kita. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, bisa jadi, bukan bisa jadi. Dan Allah akan menjadikan dalam perkara itu kebaikan yang banyak. Ya. Jadi tadi sehat itu baik, sakit ya. Sakit baik atau buruk? Baik. Ya. Jangan berpikir bahwa ketika kita sakit itu buruk. Ya, sakit itu baik. Baik sakit itu. Apa baiknya dengan sakit? Justru dengan sakit Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, bisa jadi ada dosa-dosa kita yang Allah hapus karena sakit kita. Ya, banyak kebaikannya dengan sakit. Tapi ya jangan juga kemudian kita berdoa, ya Allah karena sakit itu baik, berikan sakit sama saya ya Allah. Tentu tidak begitu juga. Ya. Gitu. Nah, ini kan pernah di zaman Nabi ada yang berdoa kayak gitu. Ya, jadi dia berdoa, jadi berdoanya teh, ya Allah daripada saya disiksa di akhirat, atau saya siksa sekarang saya di dunia gitu. Ya, gitu. Sampai ada yang berdoa begitu. Maka ini ditegur oleh Nabi SAW. Nabi mengajarkan sebuah doa, kalau kamu berdoa jangan begitu. Ya, jadi jangan berdoa, ya Allah jadikan saya sakit, jadikan saya miskin, jangan. Ya, tapi berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, di dunia sehat, kaya raya, di akhirat masuk surga. Ya, daripada di dunia miskin, hidup sakit-sakitan, di akhirat asup neraka. Ya, rugi pisan eta mah. Ya, ini ya teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, yang pertama itu kalau ada sifat qanaah dalam diri kita. Yang kedua ar-ridha bil qada, kita ridho dengan qadanya Allah, kita ridho dengan ketetapannya Allah. Ya, gitu. Allah takdirkan kita jadi orang yang kaya, gitu ya. Ridho enggak? Ridho. Kalau Allah takdirkan kita jadi orang miskin, ridho ya Allah. Ya, itu ya. Nah, kaya itu baik. Ya, kaya itu baik. Gitu. Kalau miskin baik atau buruk? Ya, itu cara berpikir kita begitu. Ya, miskin itu baik. Apa kebaikan dari orang miskin? Apa baiknya jadi orang miskin? Ya. Baiknya jadi orang miskin hisabannya ringan. Kan kalau orang kaya hisabannya lama. Ya. Orang kaya hisabannya lama, kalau orang miskin hisabannya sebentar. Ya. Akang teteh hisabannya pengen lama, pengen sebentar. Maka jadilah ya, kalau pengen sebentar jadilah orang yang miskin, ya. Gitu. Maka jangan kemudian menganggap bahwa ini buruk, enggak, baik semua. Ya, tergantung bagaimana sikap kita. Makanya Quran memberikan panduan kepada kita. Kalau kita diberikan nikmat yang banyak, maka sikap kita bagaimana? Syukur. Kalau kita diberikan kesulitan, kita diberikan musibah, sikap kita sabar. Udah, bahagia itu hidup tuh. Ya, gitu. Timpa nikmat, syukur. Ditimpa kesulitan, sabar. Ada yang lain daripada dua ini? Enggak ada, kecuali sabar dan syukur. Ya, banyak yang lolos ketika diuji dengan syukur atau dengan sabar. Banyak yang lolos ketika diuji dengan sabar, dan banyak yang gagal ketika diuji dengan syukur. Lihat Qarun. Qarun itu ketika diuji dengan kemiskinannya, getol ibadahnya, rajin itu, taat itu. Tapi ketika Qarun diuji dengan kekayaan yang melimpah, justru menjadikan Qarun durhaka. Nah, jadi Qarun itu enggak lolos ketika diuji dengan nikmat. Ya, gitu.
Itu ya, akan teteh sahabat-sahabat sekalian. Baik, sedikit lagi. Kenapa sih dalam hidup ini ya? Kenapa dalam hidup ini kita ditimpa ya, ditimpa dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Kenapa sih enggak Allah tuh kasih kepada kita atau ujian dalam hidup tuh ujian yang baik aja semua gitu. Enggak usah ada ujian yang buruk lah gitu, baik semua. Ya. Kenapa sih harus ada sakit? Kenapa enggak sehat aja semua gitu? Ya. Kenapa harus ada orang yang miskin? Kenapa enggak kaya gitu semua? Ya. Nah, kenapa itu harus ada? Tentu yang pertama adalah tidak ada hak bagi kita untuk bertanya kepada Allah. Ya. Tidak ada hak bagi kita untuk bertanya kepada Allah. Kenapa? Ya terserah Allah dong. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah hadirkan kebahagiaan, Allah hadirkan kesedihan. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang sehat, ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, orang yang sehat, ada orang yang sakit. Itu sudah ketentuan Allah, itu hak Allah. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ya. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun, dan kalianlah wahai manusia yang akan ditanya oleh Allah, ya. Jadi teman-teman semua, itu hak Allah. Allah menciptakan, ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada kekayaan, ada kemiskinan, ada sehat, ada sakit, itu sudah haknya Allah. Ya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, kenapa sih Allah berikan kepada kita di dunia ini dengan berbagai ujian? Ya, ada yang diuji dengan tadi ya, dengan pekerjaannya nggak dapat pekerjaan, ada yang diuji dengan belum dapat jodoh, ada yang diuji dengan kesehatannya, ya, dan ujian-ujian yang lain. Kenapa itu mesti ada? Maka ini yang mesti kita pahami, bahwa dunia ini tempatnya ujian. Kalau akang teteh nggak pengen diuji, kumaha carana? Ya, kalau nggak pengen diuji, maka caranya ya meninggal. Hanya pertanyaannya, kalau meninggal selesai ujian. Justru ketika kita meninggal, ya kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya, ini dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Nah, terakhir ya, yang ketiga, kenapa kita harus ridho dengan ketentuan Allah yang bisa jadi ini sesuatu yang kita tidak suka, ya. Yang ketiga, kata para ulama, kesulitan yang kita hadapi, rasa sakit yang kita rasakan, itu akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita, ya, gitu. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wal hazanin hattal ham yuhammuhu illa kuffira bihi min sayiatihi. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa penderitaan, ditimpa kesengsaraan, ditimpa sakit, ditimpa kesedihan, bahkan gelisah, ya. Ada yang malam hari ini sedang gelisah? Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada yang sedang gelisah. Tapi andai kata malam hari ini ada yang ditimpa dengan kegelisahan, ya, maka kata Nabi, illa kuffira bihi min sayiatihi, maka kegelisahannya itu, rasa sakitnya itu, penderitaannya itu akan menjadi penghapus dosa, ya. Maka berbahagialah yang malam hari ini sedang gelisah. Ya, karena gelisah akan menjadi penghapus dosa, gitu. Ya, ini hal yang tidak bisa kita hindari, ya. Kadangkala kita gelisah, kadangkala kita sedih, gitu. Dan memang itulah, ya, dunia tempat kita ujian, dan kesedihan, kegelisahan itu akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 2 poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik,
yang akan membawa kebahagiaan itu yang pertama kalau Akang Teteh hadir dalam dirinya sifat qanaah. Insya Allah damai itu ya, tenang hati kalau punya sifat qanaah. Yang kedua apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Insya Allah bahagia, tenang hidup tuh kalau kita ridho ya gitu. Baik, terus kita latih diri kita, terus kita perbaiki diri kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah dan menjadi orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Ya, jadi kalau pulang dari Masjid Al-Latif tiba-tiba sandal hilang, ridho. Ya, langsung diuji ya, gitu. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.